Yang ini kan Pak Edi, kenapa sih harus diseragamin sama apakah kalau mau diseragamin satpam disamakan dengan kepolisian atau Polri itu nanti akan ada tanda kutip bisnis dan lain sebagainya. Terus bagaimana sih pengarahannya, itu hal-hal seperti itu tentunya butuh penjelasan yang sejelas-jelasnya. Jadi kalau dikatakan apa tadi ada kenangan polisi, Polri, satpam, seperti apa Pak? Baik, terima kasih Mbak ya. Usia satpam itu sekarang sudah 40 tahun ya. Dalam usia 40 tahun itu kalau perjalanan manusia adalah usia kemapanan ya. Di usia 40 tahun ini Polri sebagai bapaknya satpam ya memberikan sebuah kado terindah untuk satpam. Kenapa bilang saya kado terindah? Ini sangat luar biasa sekali. Kita lihat sekarang. Jadi satpam sebagai profesi ini usia ke-40 tahun. Kalau dulu hanya sebagai satuan pengamanan, sekarang satuan profesi pengamanan. Tetapi apabila berbicara sebuah profesi, ada konsekuensi, tentu ada tuntutan, ya, ada harapan. Dari siapa? Ya dari pengguna satpam khususnya. Nah, ada yang melatar belakangi, ada 3 undang-undang yang mendukung profesi ini. Pertama, ada Perpol nomor 4 tahun 2020, yaitu tentang profesi satpam. Yang kedua, dalam status ketenagakerjaan kita inline dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Ya, Undang-Undang nomor 13. Nah, begitu juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, ya, Undang-Undang 11 tahun 2020. Ini 3 undang-undang ini mendukung sebuah profesi satpam. Sebagai profesi tentu tadi kata Jenderal Edi mengatakan bahwa ini ada sebuah konsekuensi bahwa dia harus kompeten. Karena yang dikatakan profesi itu dia punya kompetensi. Boleh diuji gitu kan, bisa dilaksanakan, bisa ini seperti itu. Nah, satpam ini sekarang ada pendidikan yang sudah mengatur tentang profesi satpam. Jadi kalau sekarang awal-awal kita melihat satpam itu dari mulai tukang parkir sampai penjaga industri itu satpam karena putih biru, nanti sudah tidak bisa lagi. Yang berpakaian coklat yang mirip dengan Polri gradasi 20% itu namanya satpam. Sedangkan yang di perumahan yang mirip-mirip itu namanya satkamling, bajunya berbeda. Nah, di situ masyarakat sudah melihat sebuah pembeda. Jadi satpam sudah nggak bisa jadi goyonan lagi. Sudah tidak direcehkan lagi secara profesi. Kami asosiasi akan melindungi baik Abu Dhabi ataupun dari APSI, pasti. Bentuk perlindungannya seperti apa Pak? Perlindungannya begini, kami tentunya akan akan ada undang-undang tersendiri kalau contoh nih saya membuli satpam, akan terkena sanksi hukum begitu. Ya, nanti tahapannya berikut ke sana. Nah, pertama adalah perlindungannya begini. Kami Abu Dhabi yang mengelola badan usaha jasa pengamanan pasti akan lebih selektif terhadap anggota kami. Meminta kepada Polri sebagai institusi yang mengeluarkan izin untuk selektif memberikan izin terhadap BUJP. Karena wadah ini harus bagus, bukan semata-mata mencari untung, tetapi harus punya ruh, harus punya marwah untuk pemuliaan profesi satpam. Kan ini manusia. Jadi Pak Dir tadi menyampaikan pendidikannya harus betul-betul sesuai dengan aturan yang diberikan Polri. Instrukturnya sudah sesuai atau tidak, termasuk pelaksanaan, ya, pelengkapan diklat macam ini harus diatur. Dengan wadahnya bagus sehingga produknya satpam pun akan bagus. Nah, setelah itulah baru satpam itu bisa bisa memenuhi harapan pengguna satpam, melaksanakan fungsi kepolisian terbatasnya, ya, yang dengan kemampuan justisial seperti itu. Nah, dari sini pemulihan yang kedua adalah masuk ke Undang-Undang Ketenagakerjaan. Satpam ini sudah 40 tahun belum punya standar upah, baru UMP saja atau di bawah UMP. Nah, kami sedang berjuang asosiasi ini untuk adanya struktur skala upah satpam. Ini bukan ranahnya Polri lagi, tapi ini ranahnya Kementerian Tenaga Kerja, ya kan? Nah, dengan demikian kami akan berjuang membuat sebuah pokja menghitung dari mulai ada nilai kepangkatan sekarang, nilai kepangkatan, waktu pengalaman kerja dan lain-lain akan dihitung dari situ. Kalau untuk pratama saja pelaksana itu dari UMP itu bisa meningkat 30-40% di atas UMP. Itu bisa, itu nanti kita bikin eskalasi harganya. Belum termasuk nanti klaster pekerjaannya. Apakah level migas, ya kan, level tambang, level perhotelan, retail, dan nanti ada banyak. Jadi ini masih perjalanan panjang, Mbak. Kita untuk berjuang sampai satpam itu mulia. Karena mulianya sebuah profesi ini punya kompetensi dan punya remunerasi. Baru dibilang mulia, seperti itu. Kalau kompetensinya bagus, remunerasinya nggak bagus, ya tetap aja orang akan beralih ke profesi lain. Satu contoh di Amerika, orang jadi satpam, private security di sana, mantan TNI, mantan Polri keluar.
Karena jadi security memang gajinya besar. Nah, ini kan membanggakan. Nah, Indonesia mungkin akan berjalan seperti itu nanti. Kenapa? Karena peran Polri ini kan sangat terbatas sekali. Personilnya sangat terbatas, sedangkan yang diamankan industri cukup banyak. Makanya peran Satpam itulah sudah dipikirkan oleh Bapak Satpam itu agar bisa membantu peran kepolisian. Nah, itu kira-kira kami dari Abu Dhabi punya komitmen bersama teman-teman asosiasi lain adalah untuk mengantarkan Satpam mempunyai struktur skala upah. Jadi memperjuangkan. Ya, Jadi kira-kira kalau begitu. kita bisa membandingkan dengan negara lain, mantan TNI-nya mungkin dan Polri-nya mau bergabung menjadi security, Satpam iya, ketika betul, pensiun. betul. Jadi ternyata bukan hanya mantan yang terindah itu aja ya. Betul. Anggota bisa menjadi Satpam. Sekarang banyak, Pak, mantan-mantan dari TNI ya, dari Polri yang sebelum jadi jenderal ujungnya jadi Satpam juga. Tapi yang jelas Punya perusahaan Satpam maksudnya gitu. intinya pemirsa, pengabdian tanpa batas.